Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenankanlah kami, kelompok satu dalam video ini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Kombinasi Model Naive Bayes dan Decision Tree untuk mengungkap faktor-faktor kunci kepopuleran lagu pada aplikasi Spotify untuk memenuhi nilai akhir dalam ujian mata kuliah praktikum data mining dan data warehouse. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Ada saya, Angelika Sokter-Desadi dengan NIM 024. Serta dapat kita lihat di bawah sini terdapat link poster yang telah kami buat sebagai tuntutan dari ujian ini juga. Di sini ada kurang lebih 5 topik pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan yang ingin dicapai, ketiga algoritma, keempat metode, dan kelima source code program. Nah, yang pertama terkait latar belakang sendiri, saya yakin dan percaya bahwa kita semua telah mengenal aplikasi Spotify. Nah, seiring berkembangnya dunia teknologi, industri musik pun juga ikut berkembang secara berdampingan. Pemilihan kasus ini didasarkan pada tren yang berkembang dalam industri musik, khususnya di platform streaming seperti Spotify. Dalam dunia yang serba digital, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepopuleran lagu menjadi krusial bagi para produser musik, laba rekaman, dan tentunya para pengguna layanan streaming. Nah, platform ini merupakan salah satu platform musik terbesar di dunia yang menyediakan banyak data pengguna. Terdapat fitur-fitur seperti danceability, energy, dan balance yang akan digunakan sebagai kebutuhan data. Dari data tersebut, kemudian diolah dengan gabungan model naive Bayes dan decision tree yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi kepopuleran lagu di Spotify. Nah, di sini sudah terlihat kami mempunyai sebuah dataset yang berjudul Universal Top Spotify Songs, mencakup informasi tentang lagu-lagu teratas yang sedang tren di lebih dari 70 negara. Nah, setiap baris dalam dataset mewakili satu lagu dengan berbagai atribut yang memberikan detail tentang lagu tersebut. Ini adalah penjelasan lebih lanjut terkait kolom-kolom pada dataset yang kami punya. Kurang lebih ada 25, terdiri dari Spotify ID, name, artist, daily rank, daily movement, weekly movement, country, snapshot, date, popularity, its explicit, duration, album, album release, danceability, energy, key, loudness, modest, speechness, count thickness, instrumentalness, stiffness, valence, tempo, dan time signature. Untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait masing-masing kolom dari dataset ini, boleh mungkin di pause lalu dibaca. Untuk penjelasan selanjutnya akan disambung oleh teman-teman saya, disilakan. Oke, selanjutnya ada tujuan utama. Pada proyek kami, kita memiliki tujuan untuk menganalisis data musik dari dataset Spotify, melakukan pemodelan dengan algoritma klasifikasi Naive Bayes dan decision tree, mengukur akurasi model, dan menggabungkan model menggunakan voting classifier, terus terakhir, untuk mengidentifikasi fitur paling berpengaruh dalam model decision tree. Next. Untuk tujuan yang lebih rinci, proyek kami bertujuan untuk menyajikan statistik deskriptif dan visualisasi distribusi fitur-fitur. Lalu selanjutnya, untuk menganalisis korelasi antar fitur. Lalu yang ketiga, untuk menggunakan Naive Bayes dan Decision Tree untuk klasifikasi. Yang keempat, mengukur akurasi model dan menggabungkan model menggunakan voting classifier. Yang terakhir, untuk mengidentifikasi fitur yang paling berpengaruh dalam model decision tree melalui fitur temporal trace. Selanjutnya, untuk algoritma yang kami gunakan pada proyek hari ini yaitu Naive Bayes dan Decision Tree, dan hasil dari kedua algoritma ini digabungkan menggunakan voting classifier. Selanjutnya, untuk penjelasan algoritma lebih lanjut, yaitu yang pertama, Naive Bayes atau Gaussian NB digunakan untuk memodelkan data dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen. Prosesnya melibatkan processing data, pembagian data, pelatihan dan pengujian, pelatihan model, serta evaluasi dan pencetakan akurasi. Lalu yang kedua, decision tree atau decision tree classifier digunakan untuk membangun pohon keputusan, membagi dataset berdasarkan fitur yang memberikan informasi terbaik. Dalam proses yang dilakukan mirip dengan Naive Bayes, termasuk processing, pembagian data, pelatihan model, evaluasi, dan pencetakan akurasi. Dan model decision tree ini juga memberikan informasi mengenai
tingkat pentingnya fitur-fitur. Yang terakhir, voting classifier, dia digunakan untuk menggabungkan hasil prediksi dari model Naive Bayes dan decision tree. Voting classifier ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akurasi dan kinerja secara keseluruhan. Prosesnya dia melibatkan penggabungan modal, pelatihan modal, gabungan, evaluasi, dan pencetakan akurasi. Selanjutnya, penjelasan metode lebih lanjut. Pada studi kasus yang akan dibuat, kita menggunakan kombinasi model klasifikasi Naive Bayes dan decision tree untuk menganalisis dan memprediksi kepopuleran lagu di Spotify. Fitur-fiturnya seperti danceability, energi, dan valence digunakan sebagai input data dari kedua model tersebut, dan Naive Bayes dan decision tree digunakan secara terpisah, lalu hasil prediksinya kemudian digabungkan dengan menggunakan voting classifier. Dan analisis dilakukan untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh dengan penekanan khusus pada bobot fitur dalam model decision tree. Selanjutnya, ini terdapat kode program dari proyek kami. Yang pertama, kita mengimport semua library yang akan digunakan dalam program. Ini dapat dilihat dari gambar di sini, mulai dari import pandas sampai import shapers. Nah, pertama kan kita pakai pandas buat baca, memanipulasi, dan menganalisis data. Terus pakai scikit-learns atau scalar untuk melakukan perhitungan dengan Naive Bayes dan decision tree. Lalu gabung dengan voting classifier. Dan selanjutnya visualisasi hasil dengan matplotlib.pyplot dan termasuk plot. Dan terakhir, Seaborn berbasis matplotlib dapat digunakan untuk visualisasi data dengan hasil yang lebih menarik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, proses selanjutnya setelah melakukan import library, yaitu kita masuk kepada melakukan import, yaitu pada dataset dan memasukkannya kepada variabel dataset. Jadi dataset yang tadi, yaitu Universal Top Spotify Songs CSV, itu dimasukkan ke dalam variabel dataset, diimport. Oke, dan di sini juga yang selanjutnya setelah dataset diimport, kita dapat melakukan yaitu ini apa melakukan analisis dan memvisualisasikan distribusi fitur-fitur yang tersedia dalam kolom. Nah, jadi kita menggunakan perintah ini yaitu print dataset describe. Oke, di sini adalah hasil analisis distribusi dari setiap fitur. Di sini ada misalnya dari rank, ada count, min, steady, terus ada daily movement, weekly movement, popularity. Oke, ada mode, ada speechness, atau acousticness, instrumental, danceability, energy, key, loudness, liveness. Nah, ini yang tadi eh, apa analisis distribusi fitur-fitur ini divisualisasikan ke dalam sebuah grafik, yaitu menggunakan plot di sini, yaitu di sini yang divisualisasikan yaitu fitur-fitur yang dipilih yaitu danceability, energy, dan valence. Oke, yang selanjutnya ini kita melakukan cek korelasi dari setiap fitur-fitur yaitu antara danceability, energy, dan valence. Nah, di sini juga hasil dari cek korelasi ini dimuat ke dalam visualisasi yaitu pada sebuah grafik yang dibuat dengan plot. Sini dari matriks ini kita juga dapat melihat bahwa danceability memiliki korelasi positif dengan valence yaitu sebesar 0,36 yang menunjukkan bahwa lagu-lagu dengan tingkat kegembiraan yang tinggi cenderung memiliki tingkat danceability yang lebih tinggi. Selain itu, danceability juga memiliki korelasi positif rendah dengan energi sebesar 0,23. Sementara energi dan valence memiliki korelasi positif sedang sebesar 0,3, menandakan bahwa lagu-lagu yang
tingkat energi tinggi yang cenderung memiliki tingkat keberanian yang tinggi. Namun korelasi antara disability dan energi terlihat rendah, sekitar 0,23. Dengan demikian, hasil analisis ini memberikan gambaran tentang bagaimana fitur-fitur tertentu berkaitan dengan satu sama lain dan konteks dataset musik ini. Selanjutnya, hasil cek korelasi dapat divisualisasikan, yaitu ini, ke dalam sebuah eh, apa sebuah grafik ya di dalam. Oke, di sini ada pre-processing data. Nah, pre-processing data ini sangat penting sebelum melakukan pengolahan data dengan masuk ke dalam algoritma. Nah, ini yang pertama itu langkah pertama dalam pre-processing data ini dengan dataset drop NA itu untuk menghapus baris dengan nilai-nilai yang hilang NA, N atau none. Langkah kedua ini digunakan standar scalar dari skitlearn untuk perskalaan mengubah distribusi disability energi dan valence agar memiliki min 0 dan variance 1. Selanjutnya, hitung min dan standar deviasi dan terapkan perskalaan pada fitur-fitur tersebut dengan scalar via transform dataset Densability energi dari Densability energi dan valence. Langkah terakhirnya itu mengganti nilai-nilai dataset dengan hasil pengskalaan. Oke, di sini yang ke-8 ada pemodelan naive Bayes. Untuk langkah pertamanya adalah menciptakan model dengan menyiapkan wadah untuk belajar. Itu baris NB underscore model sama dengan Gaussian NB membuat model naive Bayes tersebut. Nah, kemudian kita diberikan data latih ke model menggunakan NB underscore model dot fit atau x underscore train y underscore train. Oke, proses ini melibatkan pemahaman model terhadap ketertarikan antara fitur-fitur tertentu dan tingkat popularitas lagu berdasarkan data latih yang diberikan. Oke, yang ke-9 ini ada pemodelan decision tree. Itu pemodelan ini bertindak seperti pohon keputusan. Itu belajar dari data latih atau lagu-lagu yang sudah ada. Nah, untuk membuat prediksi pada data baru. Langkah pertama adalah buat model menggunakan decision tree classifier. Dan selanjutnya diberikan data latih kepada model dengan menggunakan dt underscore model.fit. Oke, selanjutnya model decision tree ini dapat digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan fitur-fitur seperti densability, energy, dan valence. Oke, untuk evaluasi performa model ini akan dilakukan pada data uji untuk memastikan keakuratannya. Oke, kita next. Oke, di sini ada yang 10, ada evaluasi model. Nah, untuk evaluasi model ini digunakan untuk menguji seberapa baik model naive Bayes dan model decision tree. Setelah mendapatkan prediksi, kita kemudian mengevaluasi performa kedua model tersebut dengan menggunakan metrik akurasi. Oke, akurasi adalah sejauh mana prediksi model sesuai dengan kenyataan pada data uji. Semakin tinggi nilai akurasi, semakin baik model melakukan prediksi. Oke, ini ada hasil hasil pada gambar di atas itu ada memberi kita gambaran bahwa dalam kasus ini model decision tree lebih efektif dalam memahami pola-pola yang ada dalam data latih dan mengaplikasikannya pada data uji. Oke, ini model decision tree lebih efektif. Oke, selanjutnya penggabungan model. Oke, ini menggabungkan model naive Bayes dan model decision tree menggunakan metode voting classifier. Voting underscore model sama dengan voting classifier atau estimators sama dengan NB underscore model dt dt underscore model voting sama dengan hard. Menggunakan kedua model tersebut menjadi satu. Model ini akan memberikan prediksi berdasarkan mayoritas suara dari kedua model. Oke, dari hasil di atas memberikan gambaran bahwa penggabungan model ini dapat meningkatkan hasil prediksi terhadap tingkat
popularitas lagu dibandingkan dengan model individu sebelumnya. Oke, selanjutnya identifikasi dan visualisasi fitur paling berpengaruh. Oke, hasil di atas mengindikasikan bahwa ketiga fitur yang digunakan yaitu Danceability, energi, dan balance memiliki bobot yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan oleh model decision tree. Nah, dalam konteks ini, valence atau kegembiraan tampaknya memiliki pengaruh paling besar dengan bobot sekitar 35,5%. Oh, ini berarti dalam proses membuat keputusan, model lebih memperhatikan tingkat kegembiraan lagu, diikuti oleh energi dengan bobot sekitar 33,1% dan danceability dengan bobot sekitar 31,5%. Nah, jika ditampilkan ke dalam sebuah bentuk grafik seperti contoh gambar bawah ini, berdasarkan grafik di samping ini, didapatkan hasil karakteristik kegembiraan lagu memiliki dampak yang lebih signifikan dalam memprediksi tingkat popularitas lagu daripada fitur lainnya. Oke, ini untuk kesimpulan. Kesimpulannya, model decision tree lebih efektif dalam memprediksi tingkat popularitas lagu dibandingkan dengan model Naive Bayes. Menggabungkan keduanya menggunakan voting classifier dapat meningkatkan performa prediksi meskipun masih memerlukan peningkatan akurasi. Fitur-fitur seperti valence, energi, dan danceability memiliki pengaruh signifikan dalam memprediksi popularitas lagu, terutama valence. Akhirnya, voting classifier memberikan hasil akhir dengan akurasi sekitar 54% menunjukkan peningkatan dibandingkan model individu sebelumnya. Meskipun ada kemajuan dari penggabungan model, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan akurasi secara keseluruhan dalam memprediksi tingkat popularitas lagu. Oke, sekian saja dari kelompok kami.